tetes air matanya yang terjatuh itu akan intinya akan berbuah manis ya untuk Luna Maya, dan itu resonate ya. Benar ya, kalau karma kita baik tentu kita akan mendapatkan hal-hal baik. Kalau karma kita jelek itu pun akan diikuti dengan kejelekan ya. 7. Jadi segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kebetulan, dan angka itu juga bukan dihadirkan di dunia ini tanpa makna. Kalau menurut Madam Suki, 7 itu adalah angka langit. Something told me it was over when I saw you and her talking. Something deep down in my soul said, quite good. When I saw you and that girl walking out. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi Madam Suki mau memprediksi. Prediksinya gantian ya. Karena saat ini Madam Suki lagi mood untuk membuat prediksi tentang Luna Maya dan Maxim Boucher. Jadi Madam Suki sudah membuat videonya itu 4 tahun yang lalu. Mungkin kalian bilang gini, Madam Suki ngadi-ngadi. Nah, nih ya, Madam Suki akan memberikan videonya 4 tahun yang lalu. Oke, coba lihat di sini. Nah, nih doa Luna Maya terjawab. Ini kata Madam Suki. Nah, itu waktu itu 2 tahun yang lalu ya. Tapi ini ternyata udah dibuat udah dibuat kapan? Mana. Sudah dibuat, mana sih? 4 tahun yang lalu. Coba kita dengarkan ya. Nah, waktu itu tuh hanya tangan-tangan aja. Nah, rasakan energinya. Ya. Kartu ini mengatakan kepada saya, Luna, Tuhan mendengar doamu. Apa yang kamu doakan ketika itu, ketika hatimu sedang hancur, ketika kamu dituduh, dihujat, dikotori namamu, kamu tidak membalas. Kamu malah pergi beribadah. Tuhan mendengarkan kesedihanmu saat Tuhan mendengarkan dengan sangat setia. Sebenarnya, berhati-hatilah dengan seseorang yang hatinya hancur berantakan, tapi tidak membalas apapun. Sebab apa yang ia adukan kepada Tuhannya, kiranya doanya diterima, maka malaikat penjaganya akan bersedia memberikan saksi. Saksi-saksi itu bisa jadi adalah karma. Menurut saya, karma itu adalah perjalanan baik dan perjalanan buruk. Oke ya, kalian bisa dengarkan sendiri. Ya, doa Luna Maya terjawab. Oke, ya, 4 tahun yang lalu. Oke, di video itu 4 tahun yang lalu, Madam Suki mengatakan karir Luna Maya akan sangat cemerlang. Dan setiap tetes air matanya yang terjatuh itu akan intinya akan berbuah manis ya untuk Luna Maya, dan itu resonate ya.
karir Luna Maya makin moncreng. Nah, dan nggak itu aja, dia mendapatkan seorang pengganti, tentunya seorang laki-laki, dan masih sangat muda, dan ganteng, dan lain-lain ya, yang kalian saksikan sendiri. Jadi memang benar ya, kalau karma kita baik, tentu kita akan mendapatkan hal-hal baik. Kalau karma kita jelek, itu pun akan diikuti dengan kejelekan, ya. Oke, kita tahu bahwa Luna Maya dan Maxim Butir akan menikah tanggal 7 Mei ya, beritanya begitu ya, 7 Mei 2025. Tapi Madam Suki udah memprediksikan pada waktu itu kalau waktu ibunya si Maxim masih hidup ya, tapi beliau masih sakit waktu itu sebelum meninggal. Madam Suki udah mengatakan bahwa ada pernikahan diam-diam ya, pernikahan antar yang diketahui antar keluarga aja ya kan, kalau enggak ngapain mereka pergi ke luar negeri berdua-duaan ya kan. Dan itu juga bisa jadi resonate ya. Nah, sekarang nih banyak loh yang penasaran gini, Madam Suki, gimana dengan mantannya si Luna Maya? Sebenarnya kita nggak usah ya mikirin mantan ya, tapi kan ya gimana, pasti kita juga penasaran. Ya gimana ya, karena mereka juga pastinya menjadi idola. Apapun yang mereka lakukan, gerak-gerik mereka tentu pasti akan menjadi sebuah sorotan dan rasa penisirin yang sangat dalam. Nah, oke, kita akan melihat di sini kenapa mereka memilih angka 7. Jadi, segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kebetulan, dan angka itu juga bukan dihadirkan di dunia ini tanpa makna. Kalau menurut Madam Suki, 7 itu adalah angka langit. Kok bisa? Iya. Langit itu katanya ada lapis ke-7. Nah, intinya menurut Madam Suki, entah mereka itu memilih angka 7 secara sengaja atau tidak sengaja, tapi menurut spiritual Madam Suki, angka 7 maknanya adalah rahasia langit. Kita ungkap di sini ya. Without any further ado, Madam Suki mau minta izin sama Sang Semesta untuk diberikan kisi-kisinya. Jadi gimana dong Madam Suki, mantannya itu gimana perasaannya melihat si Luna mau menikah? Ya, tunggu aja deh ya, tunggu aja. Pokoknya Madam Suki mau ngelihat Luna sama Maxim aja dulu ya. Oke, without any further ado, Madam Suki akan meminta izin kepada semesta untuk melihat Luna Maya dan Maxim Butir. Oke? Aku melihat di sini ya, di intuisi aku, senyumnya si Luna Maya ini memang merekah ya. Apalagi tahu nggak, waktu yang kalian kalau idolanya Luna Maya ya, fansnya Luna Maya ya, kalian lihat kan Luna Maya sama Maxim Butir itu dipajang gitu loh, ya ampun, dipajang di mana itu namanya, di kota ya kan. Aku nggak tahu di mana itu ya, mungkin di Jakarta atau di mana ya, dipajang begitu mewahnya begitu, ya ampun. Gimana kalau misalkan mantannya mantannya Luna ada berapa ya? Ada beberapa maksudnya. Nggak hanya yang itu, tapi juga yang ada yang itu, ya kan? Coba. Oke, angka 7. Kenapa angka 7 itu dipilih? Apakah memang angka 7 itu memang dipersiapkan, atau memang angka 7 yang dipilih dari sekian banyaknya angka yang ada di dunia ini atau di dalam kehidupan ini? Kenapa angka 7? Apakah memang sengaja dipilih atau kebetulan? Ace of Pentacles, oke. Jadi angka 7 memang ada
seseorang atau mungkin beberapa orang yang menyepakati angka 7 itu, ya. Karena 7 seperti yang tadi Madam Suki bilang, 7 adalah rahasia langit. Ada, pasti mereka mempunyai beberapa spiritual lah ya, atau guru ya, yang memberikan atau membisikkan atau memberikan sebuah nasihat. Oke, tanggal 7 aja. Jadi itu bukan dipilih begitu aja, bukan, atau kebetulan, bukan, tapi memang diberikan sebagai sebuah petunjuk. Oh my God, tuh kan rahasia langit. Aduh, pokoknya kalau kalian mendengarkan video Manasuki tentang Luna Maya 4 tahun yang lalu, itu resonate dengan kehidupan dia sekarang, ya, karena itu terjadi, resonate. Oke. Terus, bagaimanakah perasaannya Luna Maya dan Maxim Butir? Aduh, itu mah jangan ditanya, Madam Suki, pasti mereka bahagia. Ntar dulu dong, ya kan? Luna Maya, bagaimana perasaanmu menjelang pernikahan yang akan dilakukan sebentar lagi? Oke, King of Pentacles, King of Swords, king ya semuanya ya. Dan di sini ada the World. Oke. Secara keuangan, secara materi, Luna Maya memang sudah mapan. Ya. Dia adalah seorang yang sukses di dunia entertain. Kenapa sih Luna waktu itu nggak menikah? Bukan berarti nggak laku, bukan. Dia laku banget ya. Tapi karena banyak hal yang harus diselesaikan. Diselesaikan di sini itu ada hubungannya dengan keuangan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dia mempunyai banyak job. Job ini adalah job-job internasional ya, bukan ece-ece ya. Internasional, job internasional yang harus dia selesaikan tahun kemarin, atau pokoknya harus selesai tahun 2025 awal ya, awal 2025. Dan sepertinya tahun 2025 pertengahan ini menjelang ulang tahunnya dia dan Maxim itu sudah selesai jobnya ya. Nah, oke. Secara materi mereka berdua sudah mapan ya, dan Luna sudah mantap karena di sini dia yakin bahwa Maxim adalah orang yang bisa membimbing dia meskipun usianya jauh lebih muda. Dan di sini dia juga merasa Maxim itu adalah orang yang memang tulus mencintai dia. Maxim itu adalah seorang laki-laki yang baik ya. Nah, makanya dia sudah mantap di sini. Itu diperjelas di King of Swords. King of Swords itu sebenarnya sudah Madam Suki jelaskan di pembacaan pertama tadi ya. Nah, jadi mereka ini adalah orang-orang yang memang kalau nggak salah bintangnya sama ya, dan juga elemennya sama mereka berdua ini. Jadi memang ini benar-benar mereka dua-duanya kayaknya memang sudah saatnya, atau mungkin mereka ini soulmate. Bisa jadi ya, soulmate yang memang Tuhan itu sudah persiapkan, ya. Dan di sini dia pada tahun 2025 memang sudah sangat siap untuk dipinang atau menikah, ya. Nah, dia sudah nggak punya tanggungan sama pekerjaan-pekerjaan yang lalu-lalu, karena dia sebagai model, dia harus fokus, dia harus memelihara bentuk tubuhnya, dia harus fokus apa yang harus dia jalani, dia nggak boleh capek, supaya kalau seorang model itu kan nggak hanya lenggak-lenggok ya, enggak kayak gitu, tapi mood itu memang nomor satu, dan kesehatan ya, stamina ya. Jadi ini perasaan Luna Maya yang pada saat ini tahun 2025 memang dia siap banget untuk diperistri atau dipersunting. Nah, sekarang kita lihat di Maxim. Oke, izin ya Maxim, apakah kamu sudah sangat siap untuk meminang Luna Maya? Oke, kita lihat di sini. Oke, Seven of Cups. Ya, alright.
Di sini ada King of Wands. Tadi kalian lihat ada King juga ya. Ini keluar King ya. Ya, tadi itu King of Pentacles, King of Swords, ini keluarnya King of Wands. Oke. Dan di sini ada Page of Pentacles. Kalau untuk si Maxine itu sebenarnya mau meminang Luna kapan aja bisa. Ya, kapan aja bisa. Bahkan mungkin dia siap meminang si Luna itu pada saat ibunya masih hidup. Ya, maksudnya diumumkan gitu loh pernikahan itu. Tetapi kan karena si Luna tadi itu Manasuki bilang bahwa dia punya beberapa proyek yang harus diselesaikan ya. Jadi dia tuh kapanpun siap gitu loh. Ya, dia sangat siap kapanpun ya. Nah, di sini dia mempunyai sebuah tujuan yang sangat baik untuk Luna Maya, agar mereka itu bisa sama-sama untuk menjalani hidup mereka itu dengan bahagia. Jadi selamat untuk Luna Maya dan Maxine Butir. Nah, karena baliho mereka atau ada kayak semacam film gitulah ya, dipertontonkan di sebuah jalan yang paling apa itu namanya ya? Jalan yang paling utama mungkin ya. Nah, bagaimana nih sekarang kita mau ngintip yuk perasaannya si mantan. Tapi kalau ngomongin tentang mantan, ini mantan yang mana? Udah deh, mantan yang sekarang lagi kasmaran juga, tahu kan? Yang dia juga lagi falling in love dengan seseorang yang waktu itu Manasuki udah apa itu namanya, udah prediksikan. Nah, mantannya yang saat ini sedang falling in love sama Wulan Guritno. Kalian tahu kan? Coba kita lihat yuk, kita lihat bagaimana perasaannya si mantan itu mendengarkan sebuah kabar bahwa si Luna ini akan segera menikah. Gimana perasaan dia ya? Senang dong pasti. Ya. Iya, nih ada cintanya. Oke. Di sini Four of Swords. Oke, apalagi? Di sini ada Magician. Alright. Di sini ada Two of Cups. Jadi ada rasa syukur ya, ada rasa bahagia. Ya, bersyukur dia bahwa Luna menemukan seseorang yang bisa mencintai dengan tulus, dan Luna juga tampaknya bahagia. Yang terpenting buat mantannya yang ini, Luna bahagia. Dan dia pun melanjutkan hidupnya. Karena kan dia lagi falling in love kan. Nah, jadi nggak ada masalah. Ya, karena dia memang ingin banget Luna Maya itu bahagia. Tuh lihat tuh. Bahagia dia. Ya, ada doa yang terselip untuk si mantan yang apa ya namanya? Yang tidak bisa dilupakan, mantan terindah. Oke deh. Tapi kalian tadi tahu ya lagu yang tadi aku nyanyiin ya, itu maknanya dalam banget loh, ya ampun, di dalam lagu tadi itu ya. Jadi lagu itu tersimpan sebuah makna yang sangat dalam ya di lagu itu tadi ya. Kalian tahu dong lagu apa tadi itu ya? Oke. Nah, kita akan ngelihat mantan yang satunya lagi. Tahu dong kalian siapa? Perlu disebut nggak? Nggak usah ya. Jadi kenapa sih lagu tadi itu aku perdengarkan? Karena kan lagu ini seperti menggambarkan seseorang wanita yang merangkai sebuah kalimat yang sangat dalam di lubuk hatinya yang paling dalam. Jadi dia bernyanyi itu dia mengikhlaskan ya kekasihnya ini ya. Oke, apa tadi ya lagunya ya? Something told me it was over.
When I saw you and her talking, something deep down in my soul said, cry girl. Ya udah deh itu ya. Then to see you walk away from me. Aduh, suaranya nggak bagus. Jadi cewek ini dia punya kekasih. Kekasih itu ternyata menjalin hubungan diam-diam dengan seseorang. Seseorang ini loh yang dikatakan bahwa dia itu sebenarnya adalah sahabatnya. Nah, ternyata sahabatnya ini yang kemudian menjalin hubungan dengan pacarnya itu, ya, sahabatnya ini tidak mengakui kalau mereka sahabatan. Nah, terus si cowoknya juga dia bilang mereka itu nggak saling kenal. Aduh, pokoknya kalian tahu deh siapa dia. Sekarang kita mau terhubung dengan orang itu. Bagaimanakah dia perasaannya ketika si mantan terindah ini menikah? Oke lah, kita lihat sekarang. Kita terhubung dengan energinya orang tersebut. Kalian pasti tahu ya. Oke, bagaimanakah perasaan kamu melihat sekarang mantan terindah kamu bahagia dan sebentar lagi akan menikah? The Moon. Kalian tahu si Luna itu disebut siapa? The Moon. Kok nyambung sih, Madam Suki? Itulah kartu tarot. The Moon. Ya? Oke. Madam Suki, kalau ini tuh diliatin kartunya. Jangan-jangan sudah dipersiapkan. Injih, Doros. Bentar ya. Five of Pentacles. Eight of Pentacles. Beda mantan satu yang sedang falling in love dan beda dengan mantan yang satunya lagi, ya. Di sini ada The Moon. The Moon itu adalah kartu Mayor Arcana yang artinya negatif. Artinya itu ini kartu gede banget, ya. Energinya gede banget, tapi artinya negatif. The Moon. Makanya di sini digambarkan seorang wanita yang tenggelam di dasar telaga. Makna dari kartu ini adalah kalau dibilang tidak bahagia, ya bisa jadi kurang gimana ya, kurang senang gitu, atau kurang gimana ya, istilahnya barangkali ada penyesalan, seperti ada sebuah penyesalan di dalam hatinya. Karena diperkuat di kartu Five of Pentacles. Sosok yang menyembunyikan wajahnya. Kenapa dia menyembunyikan wajahnya? Apakah dia sedang sedih? Apakah dia sedang menangis? Apakah sedang marah? Apakah sedang malu? Coba bantu jawab. Yang bisa tarot nih. Karena sosok yang menenggelamkan wajahnya ini, dia tidak menemukan kunci rumahnya sendiri. Nah, jadi kartu tarot itu adalah kartu yang bercerita. Kalian masih mikir, ya? Aku bisa sih mempersingkat, tapi nggak usah. Biar kalian mikir, ya. Dan di Eight of Pentacles ini, ya, karena ya di Five of Pentacles ini ada sosok tadi yang menenggelamkan wajahnya dengan perasaan-perasaan yang aku kasih tahu kalian. Aku suruh kalian nebak perasaan apa, dan dia tidak menemukan kunci rumahnya sendiri. Bisa berarti ini merajuk pada kehidupan rumah tangganya sendiri. Bisa digambarkan bagaimana? Loh, tapi kan kelihatannya dia bahagia ya.
Iya kan? Ya. Jadi gini, apa yang kita lihat di cermin, apa yang kita lihat di permukaan itu belum tentu sama dengan yang kenyataan. Gitu aja deh ya. Dan di sini ada sosok juga yang bekerja keras. Jadi ada kalanya orang yang bekerja keras itu bukan berarti kayak, oh aku kerja, aku cari uang untuk gini. Bisa jadi untuk pelarian, bisa jadi. Jadi apa dong Madam Suki? Artinya 3 kartu ini dijawab senang atau enggak? Ya udah kalian jawab aja sendiri. Jadi mantannya yang satu itu perasaannya berbeda dengan mantan yang lagi falling in love. Ya? Oke. Kan bukannya keluarganya itu kan bahagia. Ya kan? Ya, coba kita masuk ke keluarganya kalau gitu. Oke. Ada The Hierophant. Kalau kalian tahu tarot itu menarik loh, ya. Jadi kartu tarot itu bisa apa ya? Bisa menceritakan hal-hal yang tampaknya begini, oh ternyata begini, yang tampaknya begini, oh ternyata begini, gitu ya. Nah, jadi sebelum Madam Suki melanjutkan ini, buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08222 902 3699. Buat kalian yang mempunyai problem, masalah, ya, yang pada saat ini kalian mungkin pura-pura bahagia dengan pasangan. Udah deh, berpura-pura bahagia itu apa ya, capek, ya. Lebih baik kalian cari tahu apa sih yang membuat aku bahagia, apa solusi dari hubunganku dengan si dia, atau bagaimana solusinya karena aku punya masalah keuangan, punya masalah dengan asmara atau rumah tangga. Pokoknya kalian ke Madam Suki aja untuk konsultasi. Oke? Dan buat kalian yang mau pesan apa namanya minyak muda biar tetap cantik, biar tetap awet muda, sekarang bisa dipesan ya. Terus kalian yang mau membeli 4 novel Madam Suki, silakan untuk memesan karya atau novel Madam Suki. Oke, sorry ya agak. Jadi kalau kita membaca kayak gitu ya, kayak apa namanya, sendawa ya, sendawa berarti energinya itu ketarik. Oke? Sekarang kita masuk, apakah kehidupannya dengan seseorang itu bahagia? Sepertinya kalau Madam Suki melihat di sini, oke, Madam Suki akan ke The Hierophant. The Hierophant itu adalah sebuah kartu di mana kartu ini melambangkan orang yang bijaksana, atau orang ini harus melakukan sebuah upaya bijaksana, ya. Dan di kartu ini seperti nampaknya baik-baik saja, tetapi sebenarnya ada The Hangman. The Hangman di sini adalah orang yang kejungkel. Apa tuh maknanya? Kejungkel. Nah, The Hangman ini artinya adalah seseorang atau beberapa orang yang seperti ingin membuat orang lain percaya bahwa kehidupan mereka itu baik-baik saja. Tetapi yang bisa kartu tarot, coba bantu Madam Suki ya. Oke, jadi dari kehidupan seseorang artis, orang artis atau siapapun, sebenarnya kita bisa belajar ya, kita bisa belajar. Oke, video ini adalah sebuah prediksi, bisa
Resonate bisa, nyerempet bisa tidak. Ya, dan disclaimer. Jadi kita sikapi aja dengan baik, karena setiap orang pasti punya perjalanan hidupnya sendiri. Kita ini sebenarnya hanya seorang penonton gitu. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Selamat datang di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.